إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah peristiwa menarik yang terjadi di kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata peristiwa tersebut mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita seorang muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi melihat salah seorang yang salat di masjid. Orang ini salat di masjid di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang ini selesai melakukan salatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas melihat sahabat ini melakukan salat di hadapan beliau. Orang ini kemudian menghampiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada beliau. Setelah menjawab salam ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak bicara. Langsung menyuruh orang ini pergi. Irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Tegas beliau. Kembali. Salat kamu. Kamu belum salat. Kaget ini sahabat. Kaget sekali. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas baginda Nabi melihat saya salat di hadapan beliau. Bagaimana mungkin beliau mengatakan saya belum sholat? Tapi Masya Allah, sifat sahabat ketika yang menyampaikan perintah adalah baginda Nabi tidak membantah sama sekali. Sami'na wa ata'na. Maka tanpa pikir panjang lagi, sahabat ini kembali melakukan sholat untuk kedua kalinya. Setelah melakukan sholat yang kedua kalinya, jelas-jelas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali sahabat menghampiri Nabi. Namun ternyata sama seperti keadaan pertama. Irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembali. Salat kamu. Kamu belum salat. Semakin kebingungan ini sahabat. Semakin kebingungan. Namun ternyata semangat sami'na wa ata'na-nya tidak hilang. Dia tetap kembali.
Dia tetap kembali melakukan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi, melakukan sholat sampai 3 kali. Kemudian di sholatnya yang ketiga, setelah selesai kembali sahabat ini menghampiri Nabi SAW. Namun ternyata sama dengan kehadiran pertama, kedua dan ketiga. Kembali baginda Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu belum sholat. Maka sahabat ini akhirnya menyerah. Dia mulai sadar mungkin sholat saya ada yang salah, sehingga saya sudah melakukan sholat 3 kali dianggap gak sholat oleh baginda Nabi. Akhirnya sahabat meminta penjelasan. Hanya ini yang bisa saya lakukan ya Rasulullah. Jelaskan. Akhirnya dijelaskan oleh baginda Nabi. Ternyata menurut penjelasan para ulama, ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh sahabat ini ketika melakukan sholat, sehingga kesalahan fatal tersebut membuat sholat yang dia lakukan 3 kali, bukan hanya sekali, 3 kali dianggap belum sah oleh Nabi. Apa itu? Nah, pelajaran inilah yang akan kita sampaikan. Kita harus introspeksi diri. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang sama dengan sahabat ini, merasa sudah melakukan sholat, bahkan berpuluh-puluh tahun melakukan sholat. Bisa jadi di hadapan Nabi sholat kita tidak diterima. Hati-hati. Apa penyebabnya? Ternyata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan. Imam Nawawi adalah ulama Syafi'iyah, bermazhab Syafi'i. Ketika mensyarah hadis Sahih Muslim, beliau menjelaskan ternyata sahabat ini dianggap tidak sah sholatnya karena tidak tumakninah. Ternyata tidak tumakninah itu bisa dianggap sholatnya tidak diterima. Siapa yang menganggap? Nabi SAW, bukan kiai, bukan ustadz. Yang menganggap tidak sah adalah orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah, baginda Nabi SAW. Akhirnya sahabat ini meminta diajari sholat yang benar, yang tumakninah itu bagaimana. Maka Nabi SAW mengkoreksi. Farka, rukuklah kamu hatta tatma'inna raki'ah. Rukuklah kamu sampai kamu benar-benar tumakninah, sampai kamu benar-benar rukuk dalam keadaan sempurna. Sebelum kita rukuk dalam keadaan sempurna, semua anggota badan sudah menempati posisi rukuk, kita belum boleh membaca apapun selain intikal. Intikal itu apa? Intikal itu Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah. Bacaan-bacaan perpindahan. Zikir rukuk, zikir sujud, zikir i'tidal, zikir duduk di antara 2 sujud, itu tidak boleh kita baca sebelum kita benar-benar mencapai gerakan berikutnya. Misalnya ketika rukuk, Nabi SAW menjelaskan tadi, Sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Rukuklah kamu sampai benar-benar tenang kamu dalam rukuk. Baru baca zikir rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim. Kemudian setelah selesai kita bernapas sejenak. Jangan mengucapkan zikir rukuk dalam keadaan kita mau berpindah. Hati-hati. Ini diperingatkan oleh Nabi, berpotensi sholat kita tidak diterima. Selesaikan dulu zikir rukuk, subhana rabbiyal azim. Selesai, benar-benar selesai, baru kita Samiallahu liman hamidah. Selesai semuanya dalam keadaan berdiri. Sumarfa hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian angkatlah, naikkanlah badanmu sampai engkau benar-benar berdiri tegak. Baru ucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, atau Rabbana walakal hamdu min as-samawati, atau zikir-zikir yang lain yang disyariatkan di dalam iktidal.
Setelah itu selesai, jangan bergerak dahulu ketika benar-benar belum selesai. Ketika semua zikir kita ucapkan, misalnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Berhenti, baru kita Allahu Akbar. Jangan sampai kita membaca zikir di luar gerakannya. Itulah yang disebut tidak tumakninah. Samiallahu liman hamidah rabbana walal hamdu. Padahal masih begini, samiallahu liman hamidah rabbana walal hamdu. Allahu Akbar. Hati-hati. Inilah yang dilakukan sahabat tadi. Belum selesai rabbana walal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan Allah. Belum selesai sudah Allah. Hati-hati. Belum lanjutkan. Fasjud hatta tatma'ina sajidah. Sujudlah sampai engkau tenang dalam sujud, baru baca zikirnya. Sumarfa hatta ta'tadila jalisa. Kemudian duduklah sampai engkau duduk dengan tenang, baru dibaca. Ini pelajaran besar bagi kita kaum muslimin. Karena realitanya banyak di antara kita ketika sholat tidak memperhatikan ini. Hati-hati, Eman kita melakukan sholat bertahun-tahun. Ternyata ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membuatnya seperti debu berterbangan, tidak dianggap oleh Allah. Bukan saya yang mengatakan, bukan kiai kita yang mengatakan, bukan ustadz yang mengatakan, baginda Nabi SAW. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Marilah kita perbaiki sholat kita. Karena sholat adalah seagung-agungnya ibadah dalam agama kita. Salat adalah seagung-agung ibadah setelah syahadat la ilaha illallah, karena menjadi rukun Islam yang kedua. Bahkan salat menjadi indikator kebaikan dari seluruh amalan-amalan kita yang lain. Ketika salat kita baik, Allah tidak akan menganggap ibadah kita yang lain, dianggap baik semuanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang benar tentunya. Ketika sholat kita benar, dijamin perbuatan keji dan munkar itu jauh dari kita. Sehingga ketika sholat kita benar, gak diperhitungkan yang lain, pasti baik semuanya. Maka kita harus hati-hati. Maka kita kembali ringkas. Fikih tumakninah. Fikih tumakninah itu adalah tidak boleh membaca bacaan di luar gerakannya. Takbir intikal Allahu Akbar hanya dibaca di takbir intikal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi hanya dibaca ketika benar-benar sudah rukuk. Rabbana walakal hamdu benar-benar dibaca ketika kita sudah tegak. Jangan sampai ketika kita masih bergerak sudah mendahului. Karena itu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sebesar-besar pencuri, yaitu mencuri sholat. Seburuk-buruknya orang yang sholat adalah sholat yang seolah-olah dia seperti seekor ayam yang sedang mematuk makanan. Cedak, 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 cedak. Allahu Akbar. Kalau kita mau introspeksi diri, banyak di antara kita yang masih seperti itu. Sebagai tanda cinta saya kepada seluruh kaum muslimin, saya ingin kebaikan untuk semua kaum muslimin. Saya menyampaikan hadis yang mulia ini. Semoga ini menjadi pelajaran yang besar untuk kita semuanya. Ternyata banyak di antara kita masih kurang tepat dalam melakukan sholat. Bahkan suatu hari seorang sahabat Nabi melihat ada orang yang sholat seperti itu, ditanya, sudah berapa lama kamu melakukan sholat seperti itu? 40 tahun. Apa komentar sahabat ini? Bisa jadi 40 tahun sholatmu berpotensi tidak diterima. Allahu Akbar. Belum terlambat bagi kita untuk memulai. Mari kita introspeksi diri terhadap sholat kita masing-masing. Kita perbaiki. Sudahkah kita mengikuti fikih tumakninah? Benar-benar kita tenang dalam sholat. Selesai membaca zikir baru kita bergerak. Tenang dulu, tumakninah itu artinya tenang. Kalau bisa setelah selesai berzikir, tarik nafas dulu.
Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbana walakal hamdu mil'a samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Itulah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita seorang muslim, salat kita adalah salat yang sempurna, dan kita berlindung dari kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kekurangtahuan kita akan ilmu agama. Apabila kita berada dalam kesalahan tersebut, mari kita perbaiki dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kesalahan tersebut adalah kesalahan yang didasari karena ketidaktahuan, bukan karena kesengajaan, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hari-hari kita yang lalu diampuni oleh Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimanallah wa iyyakum. Dari apa yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama, menjadi pelajaran besar di antara kita. Bisa jadi banyak di antara kita berniat beribadah dengan kesungguhan kepada Allah SWT. Namun sayang, ibadah yang kita lakukan tidak didasari ilmu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita seorang muslim itu membutuhkan ilmu. Kita membutuhkan majelis taklim yang rutin kita hadiri. Karena ilmu itu didapat dengan majelis taklim. Ilmu itu bukan didapat dengan persangkaan. Karena agama ini dibangun di atas ilmu, bukan di atas anggapan. Yang penting saya merasa baik, yang penting saya merasa benar. Tidak. Karena Allah sudah memperingatkan dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu padahal itu kebaikan bagimu. Kamu membenci sesuatu padahal itu kebaikan bagimu. Allah yang Maha tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui. Sehingga agar kita mengetahui apa yang Allah cintai, sehingga dengan begitu kita bisa berusaha melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dan sebaliknya agar kita mengetahui apa-apa yang Allah benci, sehingga dengan begitu kita berusaha menjauhinya sejauh-jauhnya adalah dengan ilmu, tidak lain dan tidak bukan. Maka semua kita, siapapun kita, wajib meluangkan diri untuk menghadiri majelis taklim rutin. Karena ilmu agama itu sangat luas sekali. Yang mungkin banyak sekali ilmu agama yang belum kita ketahui, yang akibatnya fatal. Kita menganggap sudah melakukan sebuah kebaikan, ternyata itu adalah sesuatu yang tidak diterima oleh Allah SWT karena tidak memenuhi syarat. Seperti contoh tadi, sahabat yang mulia, orang yang paling dekat dengan Nabi, ternyata berpotensi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai ilmu. Maka kembali kita tekankan pada diri kita masing-masing. Kita harus bertekad mencari majelis ilmu yang di sana diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa menerapkannya. Wajib bagi kita untuk berilmu, karena Islam itu dibangun di atas ilmu, bukan persangkaan, bukan anggapan kita. Semoga Allah mudahkan bagi kita
untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang sempurna. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aslih lana wulata umurina wahdihim siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.